qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, saya berdiri di sini suatu introspeksi diri buat saya juga ya. Sebenarnya saya sudah menguasai atau tidaknya. Langsung saja deh. Yang saya hormati Pak Rahman, Pak Alim, Bapak Aat belum hadir, Bapak Ibu Guru, teman seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Pasti bisa. Baik, hari ini saya akan membahas hasil literasi saya. Jadi nanti kalau misalnya pun ada kekurangan, ada masukan, ada tambahan, mohon bisa disampaikan dan bisa jadikan di sini sebagai ruang diskusi. Ya, mungkin di sini saya sharing aja ya apa yang saya baca di Expas sumbernya dan di internet dari Google maupun GPT. Baik, itu salah satunya. Oke, baik. Individual goals. Jujur dong, karena memang literasi saya di seputar itu ya, Bapak Ibu ya. Kayak individual goals, sebelum kita membahas individual goals, kok bisa? Oke. Sebelum membahas individual goals yang saya baca, ada baiknya kita ke framework yang kita pahami. Saya mulai paham atau tidaknya nanti tolong koreksi saya. Sudah kita ketahui bahwa ada 5 paradigm. Ya Bapak Ibu ya, ingat-ingat lagi ya Bapak Ibu ya, sama mas saya juga mencoba mengingat ini dan maksudnya apa. Untuk framework ada 5 paradigma, di mana kita sudah ketahui kalau ada see, do, dan get. Oke, saya nanti akan membahas goals itu posisinya di mana. Oke, kalau see itu memang suatu paradigma. Paradigma itu sudut pandang, mungkin bahasa Indonesianya ya. Ketika sudut pandang kita mengenai sesuatu hal, kita pasti akan bertindak. Jadi tindakan ini sangat-sangat dipengaruhi oleh sudut pandang kita. Seperti itu. Dari tindakan kita akan menghasilkan sesuatu hal yang pastinya berimpact pada tindakan yang sudah kita lakukan. Seperti itu ya. Baik, kita lihat saya akan nanti membahas tentang goals. Goals ini mau individu, mau tim, mau student, mau guru, mau semuanya. Ternyata beririsan tindakan kita itu diarahkan di Leader in Me ini, di 7 Habit ini beririsan dengan paradigma motivation di sini. Dan irisan keduanya paradigma education. Apa sih maksudnya? Saya mencoba memahami ternyata goals-goals yang kita lakukan ini terhadap murid-murid kita di sekolah, anak-anak tercinta kita, leaders-leaders yang insya Allah akan membanggakan bangsa ini kelak. Amin. Di sini kita lihat bahwa sekarang paradigmanya mungkin dulu kita sebagai center ya, sebagai nuntun mereka, kamu harus ke sini loh nak, harus ke sana nak, paradigma dari orang-orang terdahulu. Paradigma sekarang adalah bahwa siswa itu mempunyai kemampuan sendiri, kemampuan. Jadi kita harus memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa mereka memiliki kemampuan memimpin diri mereka. Itu kepemimpinan dalam apa? Dalam menentukan pilihan mereka. Bagaimana caranya? Kita hanya membimbing, kita hanya memberikan fasilitator. Kita sebagai fasilitator, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tujuan individual mereka buat sendiri, sehingga mereka merasa memiliki. Oh, saya sudah menyusun, saya sudah membuat strategi saya. Karena mereka sudah susah menyusun, pada akhirnya mereka merasa memiliki dan mencoba bertindak sesuai apa yang mereka rencanakan. Jadi hasilnya pun mereka siap untuk mempertanggungjawabkan. Seperti itu. Itu yang harus ada pada seorang pemimpin. Baik, yang kedua, dia juga beririsan dengan education. Oke. Selama ini saya lihat di beberapa sekolah Konoha di sebelah sana, di pinggir kali atau di mana, saya lihat hasil yang diinginkan hanya nilai akademik Bapak Ibu. Iya nggak? Betul nggak? Oh, kalau di sekolah ini enggak dong. Pastinya karena sekolah kita sudah Leader in Me. Ya, oke? Di sana cuma nilai-nilai saja, nilai akademik yang memang kamu harus nilainya harus segini, rapot harus segini. Padahal paradigma pada Leader in Me ini kita harus
mengarahkan siswa bahwa tujuan mereka tidak hanya sekedar nilai, tapi juga mereka punya tujuan yang bisa didasarkan atas karakter yang mereka miliki, sosial yang mereka miliki, emosional, dan lain sebagainya. Ya, insya Allah. Pastinya Apisena ini Sekolah Leader in Me mendukung hal-hal tersebut. Baik, yes? Oke. Kita sepaham ya Bapak Ibu ya. Nah, sekolah ini dibentuk Leader in Me, memang itu tujuannya. Ya, sehingga tujuan siswa itu bisa tercapai dan berkembang secara holistik, menyeluruh. Tidak hanya nilai akademik saja. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Oke. Baik, kalau gitu saya lihat lagi, kalau kita sudah bertindak dengan paradigma dan sudut pandang seperti ini, akan menghasilkan di akademik. Saya juga mencoba mempelajari, kenapa ya kok enggak beririsan dengan Leader in Me, culture, dan yang dipilih kan akademik. Ternyata di sini akademik itu hasil ya Bu, Pak, bukan nilai tapi hasil. Hasilnya mudah dinilai, mudah dilihat hasilnya, bisa terukur seperti itu. Sedangkan leadership ini adalah proses di mana kalau menghasilkan akademik harus punya potensi leadership. Insya Allah di sini di Avicenna kita membentuk leadership ini. Dan culture ini yang mendukung lingkungan yang penuh dengan rasa leadership, culture-nya akan mendukung menghasilkan akademik yang baik. Seperti itu. Oke, mohon nanti dikoreksi pendapat saya. Itu yang mungkin saya bisa baca kali ini. Oke, berikutnya. Oke, sesuai dengan Lighthouse certification yang kita akan laksanakan nanti bersama tim akademik yang diketuai oleh Pak Aat dan Pak Kus. Kami menempatkan bahwa anak-anak kita secara individual ada pada matang di sini, seperti itu ya, mature ya. Oke, kenapa kami memutuskan ada di matang atau di mature? Karena kita sudah adanya sistem untuk memastikan semua siswa oleh guru, kita hanya sebagai pembimbing ya, kemarin membimbing saja, memastikan bahwa mengembangkan WIG yang ditulis dalam format dari X ke Y dan kapannya sudah kita lakukan di awal semester kemarin, bahkan dari beberapa tahun yang lalu. When-nya, terkadang anak-anak ini di when-nya nih mereka, padahal ini hal yang penting. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tapi kemarin sudah dilakukan di awal pembelajaran, dari mulai kelas 7 sudah kita lakukan. Terus yang kedua yaitu siswa mendapatkan langkah-langkah maju dengan lead measure-nya mereka. Oke, dan memonitor kemajuan pada papan skor. Ini sudah lakukan. Di LNB mereka juga kita sudah di yang tim ya, kita sudah ada di kelas. Dan untuk ini para walas juga, saya kebetulan walas kelas 9B juga berkoordinasi dengan wali kelas, meminta juga ke orang tua dibuatkan scoreboard Bu, dekat yang mereka mudah lihat. Seperti itu. Terus yang kedua, siswa memiliki irama bersama mitra akuntabilitasnya. Ini sudah kita lakukan ya, guru-guru juga, tidak hanya murid, kita juga harus punya, setiap individu harus punya mitra akuntabilitas. Harus apa enggak ya? Nanti kita bahas. Oke ya. Baik. Selanjutnya, ketika saya diminta individual goals, saya minta sama pemimpin kita untuk yang Pak Gusti, apa yang harus saya baca dan apa yang harus saya cermati di sini. Saya membuka Expas Bapak Ibu dan tentunya dibantu teman-teman. Saya pikir ketika saya membaca individual goals, saya mendapatkan materi bagaimana strategi untuk mencapai individual goals. Ternyata yang saya dapatkan ini. Yang saya dapatkan di Expas, the 4 discipline of execution, 4DX. Saya nanya, kenapa enggak strategi yang saya bayangkan? Ternyata lebih dari strategi. Ada kata disiplin execution. Jadi melebihi istilahnya apa ya? Kalau strategi itu kan kita menyusun strategi gitu ya. Jadi di sini bagaimana 4DX ini tujuannya mendisiplinkan perbuatan kita untuk mengeksekusi strategi yang sudah kita susun. Berarti lebih di atas strategi, karena langkah-langkahnya sudah kita susun, seperti itu.
Mantesan ya, kalau dipikir-pikir di universitas itu jurusannya itu strategi pemasaran ada, strategi penjualan ada, strategi belajar mengajar ada. Tapi ada yang terlewatkan menurut siapa namanya? Sean Covey. Sean Covey itu putra dari Stephen Covey. Jadi nggak jauh dari pohonnya kalau buah jatuh ya Bapak Ibu ya. Dia mengatakan, setelah kami teliti tim dari Franklin, bahwa yang pastinya ada sesuatu hal nih yang kita belum tahu. Mereka teliti suatu tim, ternyata mereka ada 4 yang mereka teliti, mereka berani untuk disiplin mengeksekusi strategi yang mereka buat seperti itu. Baik Bapak Ibu, 4 disiplin itu pertama apa? 4 disiplin yang saya baca, yang pertama fokus on the WIG, widely important goals. Jadi kita harus benar fokus. Kita harus pilih, kita diminta di sana yang saya baca itu diminta untuk melis hal-hal yang penting. Bahkan ada yang sampai 10 Bapak Ibu untuk mengetahui tujuan individu mereka. Dari 10 itu dipilih yang sangat penting, diperas, istilahnya seleksi. Nah, kalau di yang saya baca, yang lain penting nggak? Penting, tapi buat yang sangat penting yang mempengaruhi tujuan kita itu ke depannya, mungkin jangka pendek dulu, jangka panjang dulu bisa diatur. Oke. Yang saya baca 1-2, berarti maksimal 2. Tapi kemarin ada insight dari teman-teman, nanti mohon masukannya. 2 WIG. Prinsipnya itu sederhana, fokus, sederhana, tapi bermakna, mempengaruhi tujuan kita. Oke. Walaupun sedikit, 1-2 yang saya baca. Dan WIG itu juga harus istilahnya ya, memperhatikan leg-nya juga. Saya kemarin baru nemu, bukan baru ya, sebenarnya saya udah dengar ada bedanya leg measure sama lead measure. Kalau leg measure itu adalah hasilnya, kalau lead measure itu tindakannya. Itu saya baru ngeh nih. Itu yang kemarin maksudnya. Kalau leg measure itu kita harus fokus sama fokusnya, tapi tidak kalah penting sama lead measure-nya. Contohnya, saya kebetulan pengen banget nih berat badan saya turun dari 80, kayaknya enggak deh, ke 60 misalnya gitu ya. Leg measure-nya itu saya harus fokus. Hasilnya itu saya harus bisa menurunkan berat badan. Tapi kalau saya menurunkan berat badan, kepala saya nanti pusing banget nih. Karena turun-turun kok nggak turun-turun gitu. Berarti harus ada yang lebih penting lagi, itu lead measure-nya. Yaitu tindakan yang harus kita lakukan. Jadi saya harus tahu lead measure-nya. Seperti itu. Oke, lead measure berarti langkah kedua, kita harus mengenai, ini dia. Makanya melakukan tindakan, ya, fokus ke tindakan yang mempengaruhi fokus kita untuk WIG-nya. Di sini tipsnya itu dia harus sederhana tapi mempengaruhi kita sedikit demi sedikit. Sederhana aja nggak apa-apa, nggak usah ngoyo, saya nggak usah terlalu membebani kita. Kayak saya misalnya nih pengen turunin berat badan, saya rasa saya pengennya harus olahraga deh. Saya ngoyo banget biar cepet misalnya. Lead measure-nya misalnya 2 jam olahraga per hari. Dia yang ada tumbang, kita langsung ngajar. Ya Bapak Ibu ya. Jadi yang penting lead measure ini kita bisa melakukannya. Yang penting kita tidak terbebani. Kecil, sederhana, tapi mempengaruhi. Jangan sederhana tapi nggak mempengaruhi. Larinya cuma 10 menit, ya nggak ngaruh gitu. Dan kita harus menimbang-nimbang juga Bapak Ibu. Oke, untuk mengetahui lead measure kita, untuk mengetahui kita sudah menjalankan lead measure atau tidak, tindakan-tindakan kita perlu controlling. Maka dibuatkanlah scoreboard. Scoreboard ini untuk mengontrol lead measure kita berjalan dengan baik atau tidak. Tipsnya itu untuk siswa kita, biarkanlah mereka membuat Bapak Ibu. Dan kita lihat sederhana, mereka memahami, yang pasti mereka kalau kita hanya memberikan contoh mungkin. Nah, lead measure yang ini seperti ini. Terserah kalian menggunakan apa. Yang penting mereka memahami apa yang mereka isi. Sederhana, dan yang berikutnya lagi itu menarik, biar mereka juga bisa lebih termotivasi. Intinya termotivasi kalau ada scoreboard. Dan dimintanya juga di tempat-tempat yang Bapak Ibu yang mudah dilihat.
Kalau saya mungkin nanti rencananya karena saya pengen nurunin berat badan, oh deket kaca deh, kayaknya kaca nggak bisa kelihatan nih. Oh saya ternyata tidak konsisten atau tidaknya bisa dipantau di scoreboard ini. Setelah itu, untuk memantau lagi kita butuh membuat cadence, irama, accountability, tanggung jawab ini. Nah, saya juga baca nih, butuh nggak sih, harus nggak sih ada partner accountability? Ternyata jawabannya tidak harus, tapi sangat-sangat disarankan. Kalau accountability partner, ya bisa, harus banget, tapi harus rutin juga salah satunya. Kalau nggak ada accountability partnernya bagaimana? Harus ada mentornya Bapak Ibu. Mungkin kita bisa jadi mentor di sini. Atau bisa juga mengkomunikasikan ke orang tua murid. GPA katanya luar biasa, Abisena memikirkan di sini nih, ternyata ya. Ya seperti Ibu. Ya Bapak Ibu ya, berarti kalau misalnya nggak ada partner accountability, ada mentornya. Dan harus bersifat rutin. Kalau nggak rutin, nanti kita nggak tahu, dia susah. Dan disarankan juga accountability-nya ini partnernya atau mentornya jujur sama tentornya. Oh kamu ini sepertinya harus begini-begini. Dan memberikan kalimat-kalimat yang memotivasi. Kamu sih kemarin dibilangin gitu misalnya. Nggak melakukan leads kamu yang seperti ini. Tapi yuk kita dengan ajakan-ajakan yang memotivasi mereka. Oke, Bapak Ibu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ada kesimpulan. Kesimpulan 4DX yaitu untuk goals kita ya individual, tidak hanya siswa. Yang pertama, pilih yang paling penting, tindak dengan ukuran yang bisa dikendalikan. Kalau nggak bisa dikendalikan, jangan, nanti memberatkan. Tunjukkan hasil di papan skor. Nah, biar kita tahu ya, kita konsisten atau tidaknya. Terus review secara rutin dengan akuntabilitas. Mungkin kalau saya kesimpulannya dari ini, ada satu hal yang penting, dua sebenarnya. Yang satu memang katanya udah sini, disiplin. Yang satu lagi konsisten. Itu susah Bapak Ibu. Ya. Dalam Islamnya Ustadz punten konsisten. Oh istiqomah ya. Oke. Ya, istiqomah. Makanya saya langsung ingat, kayaknya saya pernah baca deh. Benar-benar Allah sudah memberikan kita petunjuk di dalam hadisnya dikatakan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang paling konsisten, terus menerus, walaupun sedikit, tapi mempengaruhi WIG kita. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin banyak sekali yang kurang dari literasi yang saya baca. Bisa diberikan masukan atau bisa didiskusikan, karena kemarin saya dapat info dari Pakus sama Pak Bu Siva kalau WIG kita ternyata bisa 3, tapi yang saya baca 1 sampai 2 kayak gitu. Saya bingung juga karena kalau ternyata prinsipnya itu yaitu sederhana, apalagi tadi fokus, sederhana dan konsisten. Seperti itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.